Mari kita berdoa. Hanya Engkaulah yang maha sempurna. Kami orang-orang yang berdosa. Ya Tuhan, kami sungguh sangat membutuhkan Engkau di dalam hidup kami. Siapakah kami ini sehingga kami menjadi berharga di mata Tuhan? Terima kasih Bapa untuk kasih-Mu yang ajaib bagi kami. Kasih yang menerima kami apa adanya. Kasih yang telah menebus kami, menyelamatkan kami yang terhilang dan tersesat ini. Dan kasih-Mu lah juga yang telah membuat hidup kami bernilai dan berarti. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sekarang kami mau duduk diam di bawah kaki. Kami rindu terus menerus hidup kami diperbaharui untuk semakin hari mengerti dan memaknai akan kasih Kristus di dalam hidup kami. Oleh sebab itu pada pagi yang indah ini kami berdoa Roh Kudus berikan kami hati yang baik, pikiran yang baik, telinga rohani yang baik, untuk kami dapat bersama-sama membaca, merenungkan, belajar dari kebenaran firman-Mu, agar supaya hidup kami semakin hari seperti pokok anggur, seperti ranting yang melekat di pokok anggur, sehingga terus menghasilkan buah yang manis, buah yang menyukakan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati kami sekalian dalam pembacaan perenungan firman-Mu. Urapi pula hamba-Mu, biarlah Engkau yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa, tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, bersabdalah kami siap mendengarkan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Selamat bertemu kembali dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Oh haleluya, luar biasa. Karena Tuhan Yesus luar biasa. Bapak Ibu Saudara-saudara dikasih Tuhan, saya tetap akan melanjutkan seri pelajaran firman Tuhan pada kita pada saat ini. Kalau kemarin saya membaginya dalam 2 seri, yaitu tentang Yesus mengusir roh jahat. Ya. Saya akan coba mengulangi singkat saja sebagai kesimpulan bagian pertama itu. Kita sudah belajar tentang bagaimana Tuhan Yesus mengusir roh jahat orang dari Gerasa. Ya. Jadi ada 2 fakta. Yang pertama fakta bahwa iblis atau setan itu merusak. Amin. Itu merusak. Ya, kita udah lihat bagaimana kehidupan orang yang dirasuki setan hancur, rusak, total, tidak ada harapan, nggak punya masa depan, ya, nggak ada masa depan yang jelas. Nah, saudara, lalu kita melihat fakta yang kedua. Ini fakta yang melegakan, fakta yang menggembirakan, yaitu bahwa Tuhan Yesus berkuasa atas roh jahat. Ya, amin. Tuhan Yesus berkuasa atas roh jahat. Nah, apa sikap kita? Sikap kita adalah sebagai Kristen tentu kita harus tegas menolak segala macam bentuk keterlibatan dengan yang namanya kuasa-kuasa kegelapan. Saya ulangi, kita sudah mengerti 2 fakta ini, lalu kita harus mengambil sebuah sikap, yaitu apa? Kita harus dengan tegas. Kalau Anda dan saya adalah Kristen, maka harus ambil sikap tegas. Karena Yesus pun terhadap roh jahat tegas. Hanya engkau dari orang ini begini. Maka kita pun harus tegas sebagai Kristen. Untuk apa? Tegas menolak segala macam bentuk keterlibatan dengan kuasa-kuasa jahat. Itu sudah kita pelajari minggu lalu. Lalu yang kedua, kita juga sebagai Kristen dipanggil untuk menyatakan juga dengan tegas bahwa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kemenangan atas iblis bagi kita. Amin. Iblis takluk hanya di dalam nama Tuhan Yesus, bukan di dalam nama selamat, bukan di dalam nama siapapun.
Hanya satu nama yang berkuasa di sorga di bumi, Filipi 2 ya, ayat 9 sampai 10. Baginya dikaruniakan nama di atas segala nama, segala sesuatu bertekuk lutut di dalam nama Yesus. Nah, saudara dikasih Tuhan, sekarang kita mau lihat pada bagian yang kedua dari pembacaan kita minggu lalu. Saya kasih judul tema yaitu memaknai kasih Kristus menurut Injil Markus pasal 5 ayat 1 sampai 20. Mari kita baca kembali. Memaknai kasih Kristus menurut Injil Markus pasal 5 ayat 1 20. Kita mulai baca bergantian. Saya ayat 1, Ibu Bapak 2, kemudian seterusnya nanti ayat 20 kita baca sama-sama. Perikopnya Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datang seorang yang kerasukan roh jahat dari perguruan menara itu. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya sekalipun dengan rantai. Karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya diputuskannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya, lalu menyembahnya. Dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau jahat, keluar dari orang ini." Kemudian ia bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Ia memohon dengan sama supaya Yesus jangan mengusir roh itu keluar dari daerah itu. Adalah di sana di lereng bukit sejumlah besar babi sedang mencari makan. Lalu roh itu meminta kepadanya, katanya, "Suruhlah kami bicara ke dalam babi-babi itu, biarkanlah kami memasukinya." Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2.000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu dan menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekiranya. Lalu keluarlah orang untuk melihat apa yang terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras. Orang yang tadinya kerasukan legion itu, maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan kepada mereka tentang apa yang telah terjadi atas orang yang kerasukan setan itu dan tentang babi-babi itu. Lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Pada waktu Yesus naik ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya dia diperkenankan dengan naik dia. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihani engkau." Sama-sama. Orang itu pun pergilah dan mulai di daerah Dekapolis segala yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Haleluya. Dimuliakan Tuhan kita Yesus Kristus, firman-Nya yang hidup dan dahsyat ini. Dan berbahagialah Bapak Ibu Saudara yang membaca, merenungkan, menghidupinya dengan pertolongan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, tadi saya kasih tema memaknai
kasih Kristus menurut Injil Markus pasal 5 ini, ayat 1 sampai 20. Mari kita melihat yang pertama, apa makna pertama dari kasih Kristus. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, kasih Kristus mencari dan menyelamatkan yang hilang. Amin. Kasih Kristus mencari dan menyelamatkan yang hilang. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, dalam bacaan kita tadi bahwa lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa, dan di daerah itu ada yang kerasukan roh jahat yang cukup hebat, sampai hidupnya sungguh, tadi kita udah baca, mengenaskan. Sangat mengenaskan, bukan menyedihkan lagi, mengenaskan, saudara. Ya. Dan kita melihat bahwa bagaimana hidup orang ini, saudara. Bukan sebuah kebetulan ketika Yesus datang jauh-jauh seberangi danau, itu pun setelah mereka mengalami angin ribut. Mereka berjumpa di daerah orang Gerasa. Dan tahukah Bapak Ibu Saudara, tujuan Yesus datang ke daerah orang Gerasa hanya untuk satu orang ini. Karena setelah orang ini tadi dicatat sudah berpakaian, sudah waras, artinya sudah normal, sudah pikirannya, hatinya semua dalam kontrolnya sendiri, bukan lagi dikontrol oleh roh jahat, karena sudah diusir. Setelah itu Yesus balik, tidak terus masuk ke daerah itu, saudara. Walaupun memang ada kata di sana dia didesak untuk pergi, tetapi tahukah saudara bahwa Yesus datang jauh-jauh hanya untuk menjumpai satu orang ini. Itu artinya sama seperti yang dikatakan Lukas pasal 19 ayat 10. Coba ditampilkan, kita membaca Lukas 19 ayat 10, saya mau ditampilkan. Ya. Lukas 19 ayat 20, kita membaca sama-sama. Ayat 20. Itulah tujuan Yesus. Kan? Ayat 10, maaf ya. Sorry. Diganti kacamata saya ini. Ayat 20. Ayat 10, maaf. 1, 2, 3. Sebab Anak manusia datang untuk apa? Mencari dan menyelamatkan yang hilang. Yesus mencari dan menyelamatkan yang hilang. Orang yang kerasukan setan ini terhilang, tersesat, hidup tidak karu-karuan. Itu yang tadi saya bilang, tujuan iblis menghancurkan. Tersesat. Tapi kita bersyukur bahwa Tuhan Yesus mencarinya, bahkan menyelamatkannya. Dari apa? Dari kebinasaan, dari jurang kebinasaan. Saya percaya bahwa di satu waktu kelak, kalau dia tidak berjumpa Yesus, maka iblis itu akan mendorong dia untuk juga lompat terjun dari atas bukit, seperti babi-babi itu. Artinya dia masuk pada apa? Kebinasaan. Itulah yang kata firman Tuhan di dalam Injil Yohanes pasal 10 ayat 10. Pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Itulah gambaran dari iblis. Mencuri, membunuh, membinasakan. Tujuannya itu saja, saudara. Buat semua manusia. Tetapi kita bersyukur, kita melihat bahwa Yesus pergi ke sana menyelamatkannya. Karena apa? Karena kasihnya. Yang mencari dan menyelamatkan yang hilang. Orang ini luar biasa kerasukan. Sudah berbagai cara orang untuk menolong dia, tapi tidak berhasil. Sudah berbagai cara orang bahkan berusaha untuk mengikat dia, tetap tidak berhasil. Semua diruntuhkan, dipatahkan. Itulah pekerjaan setan. Bahkan dia memukul-mukul dirinya dengan batu sehingga dia berdarah, lari ke sana kemari, tinggal sendirian,
home alone di kuburan. Kalau di rumah masih penting, di kuburan. Itu simbol dari kejahatan, roh jahat, kegelapan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yesus mencari dan menyelamatkan. Itulah makna kasih yang pertama. Tidak tahukah Bapak Ibu bahwa juga Tuhan datang dari surga untuk mencari dan menyelamatkan saudara dan saya? Itulah kasihnya. Kita ini orang yang tersesat. Kita ini orang yang juga terhilang. Orang yang tidak punya masa depan. Kalaupun ada, masa depannya mana? Neraka semua. Iya loh. Dulu kita sebelum terima Yesus, kalau Yesus sudah turun dari surga dan di atas kayu salib dan bilang tetelestai, selesai, kita semua penghuni neraka. Jadi kita bisa saling penghuni neraka gitu ya. Tapi kita bersyukur bahwa Yesus mencari menyelamatkan kita sehingga kita punya rumah di surga. Makanya ini kita semua lihat ini semua pada bau-bau surga. Yang sedikit aja di sini aja bau surga. Ya. Orang lain setengah mati cari pintu surga sampai dinyanyikan pintu surga di mana engkau berada. Nah, ada yang tahu nggak lagu itu? Mereka bingung. Anda dan saya sudah punya tahu pintu surga, tapi jangan coba-coba lagi buka pintu neraka. Makanya tegas, putuskan dengan segala hal yang bentuk dengan yang terlibat kuasa-kuasa kegelapan itu menuju ke neraka semua itu, Bapak Ibu. Hati-hati, iblis itu bau neraka. Nanti dia tidak mau bau sendirian. Dia akan mencari manusia. Bahkan maaf 1000 kali maaf. Terkadang orang percaya, orang Kristen juga masih suka bermain-main, masih suka dengan yang namanya bau-bau neraka itu. Saudara, hati-hati. Tuhan itu mencari menyelamatkan hidup saudara dan saya. Harusnya kita harus tegas. Tidak boleh lagi ada hal-hal yang berbau-bau kegelapan dalam hidup saudara dan saya. Ini doa saya. Jemaat semua di tempat ini harus mulai belajar hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan. Lalu yang kedua, kasih Kristus mengembalikan manusia kepada harkat martabat kesejatian nilai hidupnya. Itu bisa kita lihat di ayat 15. Bahwa kasih Kristus mengembalikan manusia pada martabat dan nilai hidupnya. Anda lihat, waktu dia dikuasai roh jahat, apa yang terjadi? Harkat martabatnya sebagai manusia, kesejatian nilai hidupnya sebagai manusia diporak-porandakan. Dia menjadi manusia yang rusak, yang tidak utuh lagi. Kewarasannya tumpul. Makanya ketika Yesus mengusir roh jahat itu keluar, apa yang terjadi? Dia duduk, dia berpakaian dan dikatakan sudah waras. Sudah apa? Waras. Artinya apa? Sudah sembuh. Nah, saudara dikasih Tuhan, iblis memang akan selalu menghancurkan itu, nilai hidup saudara dan saya. Tetapi Tuhan mau mengembalikannya. Dan itu kita bisa lihat bahwa manusia yang rusak, hidupnya diporak-porandakan oleh kuasa gelap ini, dikembalikan. Bayangkan, mungkin bagi masyarakat yang ada pada waktu itu, dia dianggap kutukan, dia dianggap sampah masyarakat, orang menjauh. Gak ada yang mendekati model-model begitu. Berarti kan apa? Turun nilai hidupnya. Karena memang udah bukan dirinya lagi kan. Dia tidak dikuasai lagi oleh dirinya. Tapi siapa yang menguasai roh jahat?
Yesus datang mengembalikan harkat martabatnya, kesejatiannya, nilai hidupnya. Bahkan kalau kita lihat, ada dialog, ada negosiasi, transaksi antara iblis dengan Tuhan Yesus. Namanya legion. Legion itu berapa kemarin? Sekitar kurang lebih 4 sampai 6 ribu. Bahkan dalam tafsiran lain, ada saya baca itu malah di atas lagi, 12.500. Jadi kalau satu pasukan Romawi sudah turun dengan yang namanya legion, itu berarti pasukan besar-besaran. Lalu saudara, legion ini minta supaya apa? Diusir supaya masuk kemana? Ke babi-babi yang ada pada waktu itu. Mungkin seluruh daerah itu. Ada yang digembalakan, mungkin ada yang masih dalam kandang, bisa keluar sendiri mungkin. Langsung lompat ke danau. Dari jurang masuk ke danau. Ada transaksi di sana. Loh, kok Tuhan izinkan? Ya sudah, pergi sana. Bapak Ibu, kemarin ada koreksi, saya salah hitung. Kita hitung lagi ya. Memang begitulah maaf. Saya dulu waktu sekolah, matematika saya itu mati-matian. Ya jujurin, mati-matian, agak mati-matian. Pelajaran paling saya suka. Ya. Nah, ayo kita hitung ya. Gak usah banyak-banyak deh. Kita ambil yang kayak kemarin aja ya. Ulang, bantu saya hitung ya. Apalagi yang koreksi saya kemarin harus pas hari ini. Terima kasih sudah dikoreksi. Nah, 3.000 masuk di berapa babi tadi dicatat? 2.000. Ayo dikali 3.000 kali misalnya sekarang 2.000 babi. Kalau sekarang harganya dikuruskan dari nilai yang tahu yang di Tuhan Yesus, sekarang dikuruskan zaman sekarang lah gitu loh, kira-kira anggaplah di sana dulu dolar. Nah sekarang dikuruskan. Sekarang harga babi berapa Bapak Ibu? Kemarin saya mampir timbang itu 1 kilo 120 di Palangka. Sekilo. Nah udahlah timbang pun itu harga timbang hidup berapa? 2.000 kali berapa sih saya ekor babi? Yang normal lah, standar. 3 juta? 5 juta? 3 juta ya Pak ya? Kita ambil itu aja lah. 3 kali berapa? 2.000. Ayo bantu saya. 3 juta kali 2.000. Ayo hitung, saya akan hitung lagi sekarang. 6 miliar. Betul? 6 miliar. Betul ya? 6M ya, 6 miliar. Anda lihat betapa besar kerugian masyarakat pada waktu itu. Hanya demi menebus satu orang ini, satu orang yang hancur ini. Mungkin dulu hidupnya juga nyebelin banget gitu. Mungkin bagi orang banyak, udah biar aja satu orang gak berguna, gak ada masalah, mati pun mati lah gitu. Tapi demi manusia satu ini, manusia yang bikin mungkin bikin orang pusing satu kampung, Tuhan cari. Bahkan Tuhan tuker dengan 2.000 babi. Berapa kerugian hilang? 6 miliar di situ. Pantesan aja orang-orang sana bilang, pergi kamu, jangan di sini, nanti bisa jadi harta kami habis. Padahal itu pemahaman yang keliru sebenarnya. Nah, saudara bisa ada lihat kan? Tapi benarkah harga seorang manusia itu 6 miliar? Tidak ada. Tidak ada harganya. Walaupun pada zaman dulu terjadi perbudakan, penjualan manusia. Tetapi benarkah manusia itu punya nominal? Enggak ada. Enggak ada. Enggak ada harganya. Kenapa? Karena Tuhan yang menciptakan. Enggak ada harganya. Tapi kalau pun mau dihitung, berarti coba lihat. Tuhan Yesus tahu nggak itu bahwa dia masuk babi mati, orang-orang pasti mengalami kerugian. Tapi mereka lupa siapa yang menyuruh setan masuk ke babi-babi itu. Apakah Tuhan Yesus nggak sanggup gantikan? Pasti sanggup kan? Tapi sudah itu lain hal. Namun kita lihat di sini fokus satu jiwa Tuhan cari, Tuhan selamatkan, dikembalikan kesejatian hidupnya, nilai hidupnya yang sudah rusak
dikembalikan pada kehidupan ini. Wow, seperti semula. Rancangan Tuhan itu loh. Imago Dei, gambaran Tuhan itu loh. Kita ini apa? Diciptakan serupa dan segambar. Dengan siapa? Bukan dengan Sunggoko. Ada yang bilang punya ekor. Bahkan ada teori bahwa manusia itu tercipta dari sebuah protein. Protein yang nggak tahu tiba-tiba karena faktor alam semesta jadi orang. Itu pun bukan orang beneran. Ada ekor panjang yang suka gantung-gantung itu. Teori Darwin. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita imago Dei, dikembalikan kepada ciptaan Allah yang sempurna. Tidakkah itu sesuatu yang luar biasa? Nilai manusia tidak ada harganya. Tapi demi manusia ini Tuhan rela setan itu masuk babi-babi, babi-babi masuk mati semua. Demi satu orang ini. Itulah kasih Kristus. Makna yang kedua. Bukankah itu juga yang Tuhan lakukan dalam hidup Bapak Ibu Saudara dan saya? Rasul Paulus sebelum dia percaya Yesus, dia seorang apa? Penghujat. Dia seorang apa? Pembunuh. Mengejar-ngejar orang Kristen. Supaya apa? Ditangkap, dianiaya, dan dibunuh. Dan dia sebagai saksi mata, bahkan ketuanya, korlapnya, Stefanus mati. Dia provokatornya, dia bergerak di belakang, orang lemparin Stefanus mati di rajam batu. Dia di belakang sambil nungguin bajunya orang-orang. Mungkin sampai capek sampai buka baju. Udah sini baju kalian, saya yang jaga. Lemparin orang itu. Kejam kan? Tapi ketika dia berjumpa dengan Yesus, apa yang terjadi? Hidupnya bernilai kembali. Bapak Ibu, itulah makna yang kedua. Yang pertama, Kristus mencari dan menyelamatkan dirinya. Yang kedua, Kristus menjadikan atau mengembalikan manusia kepada harkat martabat kesejatian nilai hidupnya. Itulah saudara dan saya. Yang ketiga, makna kasih Kristus di dalam Injil Markus ini, kita lihat bahwa kasih Kristus menjadikan manusia memiliki arti hidup. Kalau tadi nilai, sekarang arti hidup. Atau dengan kata lain, berarti bagi kerajaan sorga. Ayat 19 dan 20 penutup. Orang ini ingin ikut Yesus, tapi Tuhan bilang apa? Kamu tidak usah ikut saya. Pergi pulang ke kampung, jumpai keluargamu, sanak saudaramu, bahkan orang-orang di kampung. Lalu katakan tentang apa yang sudah aku lakukan buatmu. Dia dipakai Tuhan untuk bermitra dengan kerajaan Allah. Ini panggilan untuk melayani Tuhan. Dan ini adalah sebuah honor, kehormatan, saudara. Anda dan saya tidak hanya diselamatkan dari hidup dalam dosa, Anda dan saya tidak hanya dikembalikan kepada kehidupan gambar Allah yang kembali karena sudah rusak oleh dosa ribuan tahun yang lalu di Taman Eden. Tetapi saudara dan saya juga dipanggil untuk apa? Untuk melakukan pekerjaan baik. Efesus pasal 2 ayat 10. Kita ini ada di dalam Kristus, diciptakan di dalam Yesus untuk apa? Melakukan pekerjaan baik. Dan Dia mau kita hidup di dalam pekerjaan itu. Apa itu? Kita dipanggil untuk bermitra dengan kerajaan Allah. Untuk apa? Melayani Tuhan, untuk menyuarakan kasih dan kuasa Tuhan di tengah-tengah dunia yang rusak ini. Dan sudah semakin rusak. Saudara dan saya dipanggil. Orang ini tidak ikut Yesus, tapi suruh pulang. Dia tidak perlu sekolah teologi. Dia tidak perlu gelar. Dia cuma bilang, Tuhan bilang pesan begini, you pulang, kasih tahu sama orang-orang di sana tentang apa yang sudah aku buat sama kamu, sama you. Kasih tahu sama desa-desa bahwa you sudah I selamatkan, sudah I tolong, I pulihkan. Itu sekarang
Jadi bahasa Yunani ya. Bapak Ibu sudah dikasih tahu. Dia menjadi manusia yang berarti. Karena itu Bapak Ibu, setiap kita mari juga menjadi orang percaya. Anda adalah orang yang berarti. Tidak satupun di ruangan ini tidak berarti di mata Tuhan. Semua kita berarti. Semua kita adalah mitra kerajaan surga. Saudara dipanggil untuk menjadi duta Kristus. Makanya kita dibilang kita semua adalah surat Kristus yang terbuka. Untuk apa? Menyatakan akan apa yang sudah Tuhan buat dalam hidup saudara dan Tuhan itu. Tugas kita cuma ceritakan apa yang sudah Tuhan lakukan. Kebaikannya, pertolongannya. Wah, itu saudara. Itulah keberartian hidup ini. Dia tersesat, terhilang, hidup tanpa harapan menuju kebinasaan. Tetapi akhirnya dia dipulihkan, punya nilai hidup, punya makna hidup. Orang yang di luar Kristus, orang yang hidup di dalam kuasa jahat, orang yang tidak punya nilai dan makna hidup. Tetapi setiap saudara dan saya yang hadir saat ini, kalau orang percaya yang sudah di Kristus selamatkan, kau punya nilai dan makna hidup. Karena itu, mari berikan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan untuk melayani Tuhan. Kita semua dipanggil untuk melayani Tuhan. Mari sambut pelayanan tugas itu dimanapun saudara berada. Berikan hidup saudara untuk mau melayani Tuhan. Di tempat pekerjaan saudara, gunakan itu juga tempat sarana melayani Tuhan. Apa itu? Menceritakan kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, lewat perbuatan kita, lewat kinerja kita yang penuh dedikasi, integritas, tanggung jawab, responsibility dan sebagainya. Saudara tahulah itu semua. Mari hidup itu, saudara. Itulah hidup yang bermakna. Karena kita sudah diselamatkan. Yesus sudah mati di atas kayu salib supaya kita semua yang hilang kembali kepada Bapa. Harkat kita dipulihkan, punya nilai, dan juga kita punya hidup yang bermakna. Karena itu mari kasihi Tuhan dengan segenap hatimu, jiwamu, akal budimu, dan kekuatanmu. Dan juga kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dalam kebenaran ini kita bisa melihat dalam kasih Kristus. Kristus saja mengangkat harkat martabat manusia. Maka tugas kita semua juga belajar untuk memanusiakan manusia. Mengangkat harkat martabat hidup juga orang lain. Bukan malah merendahkannya, bukan malah meruntuhkannya, bukan malah menghancurkannya. Kekristenan dipanggil bukan untuk membuli sesamanya, bukan untuk mempersekusi sesamanya, tapi untuk apa? Untuk mengangkat hidup. Karena saudara dan saya sudah diangkat hidup kita, bukan? Mari. Manusia sudah rusak gambarnya ketika Adam dan Hawa makan buah yang dilarang. Nah, sekarang saudara dan saya, Kristus datang menyelesaikan itu semua, masalah dosa itu di atas kayu salib, supaya saudara dan saya punya nilai. Maka kita harus saling menghormati satu sama lain, harus saling menghargai satu sama lain. Sekalipun kita di sini bekerja, kita punya jabatan, tingkat jabatan, ada yang pimpinan, ada yang karyawan dan sebagainya. Tetap sebagai orang percaya, Anda dan saya harus tetap saling hargai satu dengan yang lain. Amin. Kalau kita ada di dalam satu struktur sistem, kita ada di bawah kepemimpinan seseorang, kita juga harus hormati pimpinan kita. Tapi sebaliknya, pimpinan juga harus tetap menghormati karyawan di bawahnya. Karena apa? Kita imago Dei, kita gambar Allah. Kalau Allah saja mengasihi manusia, kenapa kita malah membenci manusia, malah mempersekusinya? Mari kita saling menghargai, saling menghormati satu sama lain. Itulah panggilan Tuhan buat saudara dan saya, khususnya di tempat ini. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, makna perjamuan kudus tiga hal tadi. Kasih Kristus mencari menyelamatkan yang hilang. Ketika aku makan dan minum, ingat baik-baik, Tuhan siapa saya? Saya bersyukur menjadi milikmu.
kita bisa dipanggil satu. Dosa saudara sudah dibasuh dengan darah Yesus. Yang kedua, Tuhan, siapa saya? Saya orang yang tidak punya nilai. Saya sudah kehilangan seluruh akar masalah saya. Dosa sudah memporak-porandakan hidup saya. Tapi ingat, tubuh dan darahnya sudah apa? Menyatukan kembali. Seperti tubuh kita ini sudah hancur karena dosa, seperti puzzle. Tahu ya, nempel-nempel gambar. Itu gambar hancur berantakan, tidak karu-karuan. Yesus susun satu-satu. Akhirnya jadi kembali. Itulah saudara dan saya. Oleh apa? Tubuh dan darahnya yang terpecah-pecah, darahnya yang tertumpah. Itulah yang memulihkan hidup saudara. Harus syukuri. Dan yang ketiga, ketika kau makan tubuh dan darahnya, ingat baik-baik. Engkau dipanggil untuk menyuarakan kebaikan, kasih, dan kuasa. Seperti orang tadi bilang, tidak usah ikut saya, tapi pergi pulang. Selamatkan, ceritakan tentang kuasaku, kasihku, kemurahanku kepada keluargamu, saudara, orang-orang sekampungmu. Ingat, ketika kita keluar dari ruangan ini, 1 Korintus pasal 11 itu bilang begini, bahwa ketika kita minum tubuh dan darahnya, kita diingatkan untuk memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Itu tugas siapa? Tugas gereja. Mari kita sambut ini semua dengan sukacita, dengan semangat, karena Tuhan Yesus adalah Juru Selamat kita. Haleluya, amin. Mari kita tundukkan kepala kita bersyukur. Hati kami bersyukur karena Tuhan sungguh baik. Kami sesungguhnya sama seperti orang yang kerasukan di Gerasa. Kami adalah orang-orang yang terhilang, tersesat, orang-orang yang pasti ujungnya binasa, orang-orang yang sudah kehilangan harkat martabat, nilai diri karena dosa. Bahkan hidup kami sudah tidak berarti.